Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang masa Orde Baru, terutama pada dampak stabilitas negara, penyelesaian masalah, dan berakhirnya masa Orde Baru. Dampak positif stabilitas negara yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan yang terencana seperti Pelita atau pembangunan 5 tahun. Kemudian fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga ada swasembada pangan yang tercapai pada tahun 1984. Kemudian yang kedua ada stabilitas politik. Pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dengan mengendalikan konflik internal dan mengurangi ancaman dari gerakan separatis. Kemudian yang kedua, sistem sentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat, terutama untuk kebijakan pembangunan. Dampak yang ketiga ada keamanan nasional. Melalui kontrol ketat terhadap masyarakat dan penggunaan militer, pemerintah menjaga keamanan yang relatif stabil, menarik investor asing untuk menanamkan modal. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada pembatasan kebebasan. Stabilitas dicapai dengan mengorbankan kebebasan politik dan dekorasi. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman dan dibungkam. Kemudian pembatasan pers dan pembentukan organisasi sosial politik yang pro pemerintah menciptakan suasana yang represif. Dampak negatif yang ketiga ada korupsi dan nepotisme. Stabilitas digunakan sebagai dalih untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat jaringan nepotisme. Korupsi menjadi endemik di pemerintahan. Dampak negatif yang keempat ada pelanggaran hak asasi manusia. Penangkapan, penghilangan paksa, dan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap subversif menjadi bagian dari cara pemerintah mempertahankan stabilitas. Kemudian ada tragedi seperti peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dan tragedi Santa Cruz pada tahun 1991 menunjukkan sisi gelap dari stabilitas tersebut. Penyelesaian masalahnya itu ada 3. Yang pertama ada kebijakan ekonomi, ada diplomasi, dan program pembangunan. Kebijakan ekonomi yang pertama, memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang kedua ada deregulasi pada sektor perbankan dan sektor real. Yang ketiga ada penarikan investasi asing secara langsung. Yang keempat ada penjadwalan utang luar negeri. Dan yang kelima membuka penanaman modal asing. Penyelesaian masalah yang kedua ada diplomasi. Perundingan dengan Prancis atau Paris Club dan Inggris atau London Club untuk mengatur ulang waktu pembayaran utang luar negeri. Yang kedua ada bantuan dana dari lembaga negara-negara lain seperti Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Untuk penyelesaian masalah yang ketiga ada program pembangunan. Yang pertama ada program Pelita yang fokus pada sektor ekonomi, industri, dan pertanian. Yang kedua ada program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga ada program untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesemaptaan kerja. Setelah kita membahas tentang dampak positif dan negatif, penyelesaian masalah, dan sekarang kita berakhir pada masa Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru yaitu perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah.
Pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya enzim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.